Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Penegakan hulu PPKM darurat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa Bali 3 Juli hingga 20 Juli memang sebuah pengorbanan. Bukan saja kenyamanan, keuangan rakyat juga terpangkas selama pembatasan itu. Pengorbanan akibat PPKM darurat pada prinsipnya bukanlah kemalangan. Pengorbanan ialah sebuah sikap sadar yang ditempuh demi kebaikan yang lebih besar. Sementara kemalangan ialah kondisi nestapa yang tidak jarang akibat kesalahan sendiri. Kondisi nestapa itulah yang menyertai PPKM darurat akibat perusahaan-perusahaan non-esensial masih ngotot tetap memberlakukan WFO bagi para karyawannya. Kengototan perusahaan-perusahaan itu tidak dapat dianggap sepele, sebab pelanggaran di hulu itulah yang membuat kesemrautan di hilir alias di jalan-jalan. Seberapapun banyaknya titik penyekatan dibuat aparat di jalan-jalan, bahkan dengan kendaraan militer, hasilnya hanyalah kemacetan panjang yang membuat tenaga kesehatan atau nakes hingga ambulans ikut terjebak berjam-jam. Gagasan penerapan jalur khusus nakes dan ambulans juga tidak berguna, sebab dengan antrean kendaraan yang berkilo-kilometer, mencapai akses jalur khusus itu sudah pekerjaan sulit. Belum lagi waktu yang dibutuhkan petugas untuk kembali mengecek keabsahan pengguna jalur. Jelas, sebuah gagasan yang hanya manis di bibir. Potret nakes dan ambulans yang terjebak pun baru sepenggal kemalangan. Hasil paling buruknya tentu saja penambahan kasus COVID-19 yang terus tinggi. Klaster karyawan pun menimbulkan efek domino karena menimbulkan pula klaster keluarga dan juga potensi penularan lain selama di perjalanan. Karena itu, Pemda berikut seluruh aparat berwajib harus mengubah pendekatan penegakan PPKM darurat. Ketimbang adu ngotot dengan para karyawan di jalanan, Pemda dan kepolisian lebih baik langsung menyegel kantor dan menindak hukum para bos mereka. Sidak yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan ke sejumlah perkantoran dan menyegel yang terbukti melanggar ialah langkah tepat. Sidak memang harus dilakukan karena terbukti banyak perusahaan sudah mati nurani. Hasil operasi justisi Polda Metro Jaya pada 5-6 Juli 2021 di Jakarta menghasilkan 103 kantor non-esensial dan non-kritikal yang terbukti masih memberlakukan WFO. Padahal sudah jelas mereka sepenuhnya harus memberlakukan WFH. Kebijakan WFO 100% hanya diperbolehkan bagi sektor kritikal yang mencakup energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar seperti listrik dan air, hingga industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Sementara sektor esensial yang mencakup keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor hanya boleh melakukan WFO maksimal 50%. Sidak jelas membutuhkan SDM yang tidak sedikit, baik dari jajaran Pemda maupun kepolisian. Sebab itu, sudah sepatutnya asosiasi-asosiasi perusahaan turut membantu kerja pemerintah dengan mengimbau keras para anggotanya. Sikap seperti yang ditunjukkan Apindo yang sekadar mengakui masih adanya pelanggaran yang dilakukan anggotanya sangatlah mengecewakan. Pengusaha ataupun asosiasi semestinya menyadari jika mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap keberhasilan PPKM darurat. Sikap tidak acuh justru akan menjerumuskan bangsa ke kerugian ekonomi yang lebih besar. Sebab itu, kita mendorong pula agar para karyawan juga serikat pekerja berani melaporkan pelanggaran PPKM darurat yang terjadi di perusahaannya. Para pekerja mesti menyadari jika nyawa mereka dan keluargalah yang menjadi taruhan saat perusahaan memaksa WFO.
Di sisi lain, Pemda ataupun aparat sepatutnya memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas para pekerja yang berani mendukung penegakan PPKM darurat ini. Tidak berhenti di situ, penegakan hulu PPKM darurat semestinya pula diikuti semua Pemda di Jawa Bali sebab data Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan sebaran zona merah terus bertambah. Data terakhir per 4 Juli yang dirilis pada 7 Juli mencatat terdapat 96 kabupaten kota masuk zona merah. Zona merah sepekan ini hampir merata di seluruh Indonesia. Jawa Tengah dan Jawa Timur tercatat menjadi penyumbang terbanyak. Itu artinya penularan di komunitas masyarakat terus terjadi, yakni salah satu faktornya ialah mobilitas yang masih tinggi. Demi memastikan efektivitas PPKM darurat, semua upaya menekan mobilitas harus dilakukan tepat dari hulunya. Itulah yang selanjutnya menjadi pekerjaan yang harus dipecahkan cepat setiap Pemda. Meski bukan berarti perkantoran atau usaha-usaha non-esensial, kebijakan hulu harus dapat membidik sumber utama pencetus mobilitas warga. Dari situlah penegakan pelanggaran semestinya dimulai. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, saya mau bertanya dulu Mas. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Brigjen TNI Purnawirawan Alexander Ginting. Pak Alex, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Ya. Salam sehat Pak Alex. Pak Alex, kemarin kita melihat ada penyekatan-penyekatan yang berhadapan dengan banyak orang karena orang-orang ini harus tetap kerja. Dan ini akhirnya membuat kemacetan panjang dan malah bisa berpotensi juga menyebabkan kerumunan. Bahkan sudah, pertanyaannya Pak Alex, apakah memang perusahaan-perusahaan non-esensial dan non-kritikal itu benar-benar sudah paham Pak bahwa mereka harus dari tanggal 3 sampai 21 Juli tidak dulu bekerja dari kantor, atau memang mereka tidak terkomunikasikan atau memang bandel? Bagaimana Pak Alex? Sebenarnya mereka ini sudah terkomunikasi ya, karena kita kan sudah berangkat dari PPKM 1, PPKM 2, PPKM skala mikro, itu semua dalam rangka pembatasan gerak orang, gerak manusia. Termasuk mereka work from home, work from office itu sudah diatur. Jadi kalau seperti esensial, seperti keuangan, perbankan, pembayaran, misalnya teknologi informasi, perhotelan, itu kan sudah diatur bahwa 50% bisa work from office. Hanya mereka yang 50% ini tergantung manajernya juga bagaimana mendiferensiasikan. Mana kelompok pendukung, supporting manager, mana sampai cleaning service itu diatur. Itu yang esensial. Kemudian yang di sektor pemerintahan itu 25%, itu sudah bisa dilaksanakan. Nah kemudian yang kritikal itu bisa hadir 100%. Karena ini untuk kepentingan dalam rangka keberlangsungan ya hidup manusia, baik itu yang esensial termasuk makanan dan minum dan logistik. Jadi persoalannya adalah bagaimana mereka melihat bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang memberikan resiko yang besar bagi masyarakat, bangsa, negara, dan diri dia sendiri. Baik, jadi ini cenderung perusahaannya membandel begitu ya Pak Alex ya? Tidak boleh masuk. Cenderung membandel Pak? Bukan membandel, awareness-nya tidak ada. Sense of awareness-nya kurang, Pak Alex, mereka lebih banyak mungkin bagaimana untuk mendapatkan profit, target kerja, itu mereka sudah melaksanakan KPI, tapi sense of crisis-nya belum masuk dalam KPI-nya. Itu penegakan Jadi manajer ini harus ditambahkan juga. Baik, Pak Alex, ini penegakan hukumnya jalan kan Pak ya, bahwa perusahaan itu diberikan sanksi, bahkan kalau misalnya tetap membandel bisa dicabut izinnya, jalan kan itu Pak ya? Ya, tapi tentu ada magnitude-nya, ada volumenya yang harus kita lihat ya. Sampai di mana pelanggaran yang dilakukan. Apakah pelanggaran itu memang benar-benar berat, ringan, sedang, tentu itu harus betul-betul dilakukan asesmen. Karena kehadiran para pelaku ekonomi dan bisnis ini juga perlu di dalam rangka kita menghidupkan pembangunan ini harus berjalan terus. Jadi yang penting adalah membangun sense of crisis, dan kemudian dengan sense of crisis ini terbangun kalau misalnya ada unsur kesengajaan, ya harus penalti. Dan oleh karena itu instruksi Mendagri nomor 15 sudah memberikan kewenangan kepada gubernur, bupati, dan wali kota mulai membubarkan kerumunan dan juga menutup izin usaha. Baik,
Pak Alex, ini titipan pertanyaan dari para pengusaha, Pak. Ada beberapa yang bertanya-tanya, apakah PPKM darurat ini nanti benar hanya sampai tanggal 21 Juli atau bagaimana? Karena mereka khawatirnya itu menurut mereka. Bagaimana Pak Alex? Jadi para pengusaha juga harus melihat dashboard itu sebagaimana dia melihat ramalan cuaca. Jadi kalau kita pergi ke pagi-pagi itu kan ada ramalan cuaca di media, di TV, di radio. Demikian juga pengusaha harus lihat itu dashboard, harus tahu parameter-parameter epidemiologi, berapa angka positivity, berapa angka kesakitan mortality. Kalau dia misalnya kemarin 32.000, sekarang 34, besoknya lagi 37, itu berarti kan kasus belum terkendali. Sehingga mereka juga harus mempunyai prediksi-prediksi berdasarkan data-data epidemiologi. Itulah makanya Satgas COVID-19 Nasional mengeluarkan data itu setiap hari agar pelaku bisnis, pelaku ekonomi bisa melihat bagaimana dia dalam menggerakkan bisnisnya sekaligus juga melihat risiko yang terjadi oleh karena pandemi tersebut. Baik, jadi memang harus juga memikirkan bukan hanya profit tapi juga untuk keselamatan minimal adalah karyawannya. Terima kasih Pak Alexander Ginting sudah mencerahkan kami pagi ini Pak. Selamat pagi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, tadi kita mendengar apa yang dikatakan Pak Alex, berarti bahwa memang perusahaan sudah seharusnya tahu. Tapi sebelum kita bahas, kita sekaligus mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Ibu Upik Muara. Ibu Upik, selamat pagi. Pagi Bang Leonard dan Pak Jaka. Selamat pagi Bu Upik, bagaimana Bu pendapat Ibu? Silakan Bu. Oke. Saya kebetulan lagi terpapar tapi saya positif. Jadi yang saya lihat itu tentang penegakan hulu PPKM darurat ini, saya dengan PSBB jauh sekali ya. Orang-orang ini menurut saya tuh mindsetnya itu masih banyak sekali di lapangan bahwa mereka tidak percaya tentang corona. Banyak sekali yang dipelintir ke politisasi, makanya banyak pembrutalan yang seperti kita lihat penyekatan mereka tetap berangkat, mereka tidak takut. Karena itulah di antara mereka itu harus dikasih pemahaman yang benar gitu. Dari tingkat RT RW itu harus mengedukasi lingkungan yang mikro itu. Karena banyak sekali saya lihat nih bangsa kita ini gampang banget dipengaruhi bahwa corona itu nggak ada. Banyak sekali pemahaman seperti itu. Apalagi yang tingkat manajer ya, perusahaan-perusahaan besar itu pun melanggar seperti itu. Apalagi kita lihat bangsa kita ini banyak sekali yang gampang sekali diombang-ambing. Jadi PPKM darurat dari hulu ini menurut saya itu siapkan dulu stakeholder dari RT RW-nya gitu. Untuk biar patuh ya. Baik, terima kasih Bu Upik Muara di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Bu Upik ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, penegakan hukum PPKM darurat ini harus keras dan tegas. Jadi tidak harus hanya ditutup. Saya menyarankan bila ada perusahaan-perusahaan yang nakal, yang non esensial, itu matikan saja listriknya, airnya, teleponnya di situ. Mungkin dengan demikian tidak perlu diawasin lagi. Kemudian saya sarankan juga provider di mana mereka mempunyai wifi, apabila kantor itu memang membandel, minta aja dimatiin juga wifi-nya biar mereka nggak bisa kerja sama sekali. Saya minta Dinas Tenaga Kerja untuk mengeluarkan jaminan kepada karyawan yang melawan terhadap kantornya yang menyuruh kerja, supaya mereka dijamin tidak akan dipecat, tidak akan dipotong gajinya. Kalau demikian mereka berani nggak pergi kerja dengan alasan itu. Dan tolong dijelaskan, perusahaan asuransi itu termasuk esensial apa bukan? Karena yang di DKI itu mereka merasa tidak bersalah karena mereka merasa masih bagian dari bidang keuangan. Merasa mereka termasuk yang esensial. Demikian juga saya mohon ini ke perserikatan, jangan diam saja, perserikatan buruh maksud saya. Mereka harus ikut mendukung, karena kalau tidak ya kolab juga kantor-kantor ini, kacau juga mereka jadinya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Kita akan bahas, tapi selepas jeda, Mas Jaka dan Mas tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau mendengar penjelasan Pak Alex, kemudian pendapat Bu Upik dan Pak Ondo,
Ini berarti perusahaan harusnya bisa mendukung juga. Bagaimana, Mas? Iya, sebenarnya kan perusahaan itu kan orang-orang berpendidikan yang pasti ya, apalagi pemiliknya, dan harusnya mereka juga udah paham betapa pentingnya PPKM darurat ini diberlakukan, dan betapa pentingnya dukungan dari masyarakat termasuk para pengelola korporasi, perusahaan. Tanpa dukungan kita semua ya PPKM tidak akan ada artinya. Kalau tadi kita persoalkan mereka karena apakah PPKM hanya akan sampai tanggal 20 Juli misalnya, itu tergantung kita semua. Kalau perusahaan-perusahaan itu masih abe, masih membiarkan para pekerjanya juga harus masuk. Walaupun non-esensial, walaupun non-kritikal. non-esensial, meskipun non-esensial tetapi orang-orang hamil, orang-orang lansia harus masuk, itu pelanggaran juga. Kalau mereka tetap memaksakan seperti itu ya dipastikan PPKM akan diperpanjang. Dan yang rugi siapa? Rugi mereka juga, kita juga, seluruh rakyat Indonesia. Jadi artinya bahwa pemerintah sudah memikirkan untung ruginya dengan menerapkan PPKM darurat ini, sudah juga membuat klasifikasi perusahaan-perusahaan yang esensial, yang kritikal, yang boleh 100%. Jadi ya tidak ada alasan untuk tidak mematuhi seperti itu. Kecuali kalau mereka tidak peduli, kecuali kalau mereka egois, kecuali kalau mereka tidak peduli dengan keselamatan karyawannya. Dan yang pasti selama kita tidak punya satu visi, tidak punya satu kemauan dan tekad untuk bersama-sama mengatasi pandemi seperti ini, ya kita harus siap-siap untuk berlama-lama mengalami situasi yang sangat mengerikan seperti ini. Nah itu masalahnya, Mas. Apakah benar di Jawa dan Bali yang saat ini memberlakukan PPKM darurat, seluruh kepala daerah di semua levelnya benar-benar sudah melakukan ini? Satu. Terus yang kedua, apakah memang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh informal itu juga melakukan hal yang sama? Karena ketika misalnya ada rumah ibadah, dan sebenarnya semua rumah ibadah harus dihentikan dulu sementara ini, kan banyak yang memprotes, mengatakan bahwa wah ini bangsa ini bisa dimarahi, katanya begitu. Bagaimana tuh, Mas? Ya, yang pasti kalau kita lihat dari data yang ada ya masih jauh dari optimal ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Karena kalau kita lihat sampai tanggal 6 kalau tidak salah, itu kan baru bisa menekan sekitar rata-rata 19% mobilitasnya di seluruh Jawa dan Bali. Padahal harapannya 50% ya? Padahal idealnya 50%, tapi untuk menurunkan jadi 30% aja sudah lumayan. Apalagi ini baru 19%, ya masih jauh dari apa yang dipersyaratkan untuk menurunkan angka lonjakan kasus pandemi seperti ini. Jadi sekali lagi perlu konsistensi, perlu ketegasan dari pemerintah daerah, dan yang paling penting adalah perlu kemauan. Karena kalau tidak ada kemauan, kalau masih ada banyak toleransi ya pasti tidak akan efektif. Seperti yang terjadi di Jakarta misalnya, paling tidak kan sudah ada sekitar 141 perusahaan yang dikenai sanksi. Ini menurut saya jangan cuma berhenti di situ. Harus terus dilakukan pemantauan sehingga mereka betul-betul patuh. Kalau mereka tidak patuh juga ya dikasih sanksi yang seberat-beratnya. Terapkan juga misalnya undang-undang tentang wabah penyakit menular yang mengatur soal pidana di situ maksimal 1 tahun. Karena ketika mereka hanya cuma didenda, cuma ditutup sementara, ya saya pikir efek jerah tidak akan tercapai, saya pikir. Oke, singkat saja, Mas, kalau untuk masyarakat apa yang kita bisa sampaikan supaya kemudian kita sama-sama taat lah ya? Ya, saya pikir sebenarnya imbauan-imbauan seperti ini sudah kita sampaikan sejak 1,5 tahun yang lalu ya, bahwa kita mesti ingat ini situasi kita itu tidak sedang baik-baik saja, bahkan sangat buruk. Kalau kita tidak mematuhi anjuran pemerintah, kalau kita masih abe, kalau kita masih egois, ya bukan tidak mungkin kita akan seperti India. Tentu saja kita tidak ingin seperti itu ya. Tapi ini sebuah warning bahwa ya kita tidak boleh main-main dengan situasi yang ada sekarang. Mari kita selamatkan nyawa kita dan orang-orang yang kita kasih. Mas Jaka, terima kasih sudah ada di tempat ini, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, demi memastikan efektivitas PPKM darurat, semua upaya menekan mobilitas pergerakan harus dilakukan tepat dari hulu. Kebijakan hulu harus dapat membidik sumber utama pencetus mobilitas warga. Dari situlah penegakan pelanggaran semestinya dimulai. Dan kembali lagi saya ingatkan Anda, pakai masker Anda, cuci tangan, hindari kerumunan, dan hindarilah bepergian
Metro TV.